turun tangga, tapi pas mau masuk ke lantai 4 itu kan harus melewati gerbang ya, pintu gerbang. Biasanya pabrik itu kan, ke gerbang itu kan besar. Cuma pas mau masuk, kok ada yang berdiri di situ. Karyawan tuh di lantai 4-nya ya, di lantai 4-nya itu sempat lihat pocong, loncat-loncat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Ton di channel YouTube Alur Kehidupan. Kali ini saya sedang berada di sebuah kota di Majalengka. Jadi beberapa hari yang lalu ada seseorang yang menghubungi tim Alur Kehidupan dan dia punya cerita yang menarik. Langsung kita observasi dan langsung kita eksekusi. Dan untuk narasumbernya sudah ada bersama saya. Tapi sebelumnya, saya kembali mengingatkan kepada kawan-kawan Alur Kehidupan yang belum subscribe, boleh dulu di subscribe. Kami juga ada di sosial media, ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Oke, langsung saja kita kenalan sama narasumbernya. Saat ini narasumber saya sudah ada di samping saya. Halo Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah beberapa hari yang lalu menghubungi tim Alur ya. Betul. Dan ceritanya tuh sangat menarik ya. Jadi Teteh ini mengalami kejadian ya, beberapa kejadian ya Teh ya, di sebuah pabrik ya. Dan itu pabrik, salah satu pabrik yang punya nama ya di Majalengka Bu Teh ya. Iya. Punya Jadi, nama dan gimana Teh ceritanya itu seperti apa sih? jadi ceritanya, karena aku tuh kerja di satu pabrik ya, salah satu pabrik di Majalengka, yang mana waktu itu pabrik ini tuh baru ya. Jadi pembangunannya tuh dari awal, dari pembebasan lahan segala macamnya. Oh jadi lah. dari lahan kosong, benar-benar kosong, nggak ada bangunan sama sekali sebelumnya. Nah itu sekitar tahun 2017, 2020 kita pindah ke pabrik itu, tapi masih dalam keadaan pembenahan, jadi belum full 100% beres gitu. Tapi kita udah harus pindah gitu. Oh udah mulai ini ya, pemindahan produksi juga udah mulai produksi. Nah itu kan ada 4 lantai itu, 5 lantai sama rooftop. Jadi lantai 1, 2 itu udah dipakai buat produksi. Lantai 3, 4 masih pembenahan. Jadi sebelum ke 4 kan 3 dulu ya, itu pembenahan, yang 4 masih berantakan lah. Ke atasnya masih seperti itu. Nah, biasanya itu kan kita di jam-jam ngantuk tuh. Jam santai. Jam-jam ngantuk lah, jam habis asar biasanya gitu ya. Itu tuh suka pengen ngopi. Ngopinya tuh ya biar santai gitu. Kita cari tempat yang agak-agak luas gitu. Jadi biasa ke rooftop kita. Ke rooftop. Nah, itu kita bertiga sama teman saya. Katakanlah namanya si A sama si B lah ya. Iya. Teteh A sama B ini gitu. Kita jadi bertiga di waktu santai. Ngopi-ngopi dulu lah gitu. Jadi kita harus ke rooftop itu kan harus melewati lantai 3 sama 4 ya. 3 sama 4. Kemana 3, 4 itu belum ada listrik, belum terpasang. Jadi masih suasana gelap ya. Gelap. Apalagi kalau udah mulai maghrib udah gelap aja udah gitu. Tapi lift udah terpasang. Kita naik lewat lift sampai ke lantai 4. Nah, naik ke rooftopnya itu baru kita naik tangga. Gitu ya, biasalah ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, menghilangkan ngopi-ngopi cantik ya. Bener, menghilangkan ngantuk, menghilangkan penat, biasalah ya gitu. Tapi di situ juga nggak lama sih, paling dari jam 4 kan, sekitar 4 sore. Oh, jadi sore ya? Sore. Waktunya? Jam 4. Nggak kerasa tuh udah mulai mau maghrib. Mulai maghrib itu, yuk turun yuk. Udah mau gelap nih, bentar lagi maghrib nih, azan gitu kan.
Soalnya kita harus lewatin 2 lantai itu. Karena si liftnya tuh di pojok banget, kita masuk Jadi dulu. lumayan jauh. Lumayan jauh, kayaknya kalau udah jalan Kalau itu pabrik kan lumayan besar kan? besar, biasanya, ukuran ini. luas banget. Jadi kita pas mau jalan tuh, wah berapa meter tuh jauh banget gitu. Nanti dalam keadaan gelap kan lumayan lah ya. Cewek lagi, gitu. Kita turun tuh jam berapa? Pokoknya menjelang maghrib lah ya. Kita turun tangga. Tapi pas mau masuk ke lantai 4 itu kan harus melewati gerbang ya, pintu gerbang. Biasanya pabrik itu kan, ke gerbang itu kan lebarnya adalah sekitar 5 meter, tingginya ada 3 meteran. Besar lah ya, besar. Cuma pas mau masuk, kok ada yang berdiri di situ gitu. Gede lagi gitu. Cuman nggak ngomong, cuman yuk jalan sini yuk. Teman-teman yang dua, yuk jalan sini yuk. Kenapa nggak lewat situ? Udah, ayo jalan. Bingung. Yang dua bingung. Kenapa lewat sini kan lebih dekat sebenarnya kan? Maksudnya kan capek dong kalau lewat sini naik tangga ini kan. Kalau itu kan mau naik lift langsung turunnya. Kenapa capek lo jalan lewat situ? Udah lewat sini aja. Kenapa emang? Nah, pas perjalanan turun yang udah nyampe lantai 3, kenapa emang tadi nggak mau masuk ke situ? Tadi ada sesuatu deh. Oh iya, nah kata si teman aku yang si A ini, iya tadi gue juga lihat deh. Apaan emang? Gede ya? Iya bener gede. Terus gimana? Kan pengen validasi kan? Iya, bener sama enggak? Penglihatannya sama enggak? Iya gede, matanya merah kan katanya gitu. Oh iya bener. Segimana coba? Pokoknya pintu itu ketutup katanya. Bener berarti. Lu lihat nggak? Nggak ada orang tadi kita mau masuk ke situ aja nggak ada, kok kosong katanya. Nah jadi yang ngeliat tuh cuma 2 orang, yang 1 orang dia nggak ngeliat, makanya dia nanya ada apaan kok? Bingung pasti. Turunnya kan? lewat sini capek kita gitu kan. Ya udah lu naik lagi lewat sana gitu, mau naik lift. Enggak lah kalau kayak gitu mau mana berani katanya Itu gitu. kalau dari penglihatan Teteh itu kira-kira sosok apa sih? Gede begitu mah ya, genderuwo ya kayaknya. Genderuwo. Iya, makanya kita habis setelah kejadian itu kita suka ngobrolin, kasih nama aja yuk, mulai dikasih nama aja siapa, si Uwo deh, si Uwo gitu. Dan ternyata juga emang setelah kejadian itu kan biasanya kita di ruangan di office itu ada CCTV ya. Nah itu pernah juga si IT-nya itu pernah dia melihat, ngecek gitu malam-malam jam berapa, ngecek CCTV. Ada yang lagi bongkar-bongkar berkas, kirain apa, takutnya kan yang iseng gitu kan. Tapi kok gede banget, kayak berbulu gitu. Ciri-cirinya sama persis yang Teteh dan temen lihat. Oh emang dia pengen main kayaknya gitu kan. Dia di situ juga. Tapi sosok yang Teteh lihat tadi genderuwo itu dia jahil atau dia hanya menampakkan diri aja? Enggak sih, kayaknya dia cuma menampakkan diri aja. Mungkin kalau dianya agak keganggu kali ya. Karena mungkin biasanya kan dia tempat itu ya udah di situ aja. Namanya pabrik baru, belum beres juga, ya nggak banyak lalu lalang manusia pastilah. Rasa keganggu jadinya. Rasa keganggu. Mungkin dia ya inilah jati dirinya gitu kan. Nih gua ada di sini nih gitu. Mau memperlihatkan sosoknya ya. Iya. Gitu. Kalau gue tuh ada gitu. Iya, kayak gitu sih. Kalau ini Teh selain kejadian Teteh yang melihat sosok genderuwo, terus dipantau dari CCTV juga kelihatan juga. Ada kejadian apa lagi di pabrik tersebut? Ada sih. Jadi selain saya juga memang karyawan tuh di lantai 4-nya ya, di lantai 4-nya itu sempat lihat pocong. Jadi bukan karyawan, tukang ya, kan lagi pembangunan masih kan. Tukang-tukang itu dia sempat lihat pocong sampai bukan jalan-jalan loncat-loncat ya. Oh, loncat. Loncat-loncat di situ. Itu kelihatan banget. Sama di kantin juga itu loncat-loncat kelihatan CCTV. Dan seperti yang Teteh ceritakan waktu ke tim Alur ya, sering juga katanya ada kesurupan massal. Itu gimana ceritanya Teh? Jadi awalnya kan hampir tiap minggu malam Jumat itu ketika kita pindah ke pabrik yang baru itu, hampir tiap minggu malam Jumat ada aja yang kesurupan karyawan tuh.
1 atau 2 pasti aja hasutan. Dan dia tuh selalu mintalah segala sesuatu gitu. Yang nggak tahu juga ya mungkin karena memang baru gitu. Contohnya minta apa teh kalau boleh tahu? Mintanya yang aneh-aneh, ya biasa kan kepala kambing apa gitu. Oh, gitu? Iya, sempat juga waktu itu kan. Wah, kepala kambing, jadinya ini udah apa nih? Gitu. Ya nggak usah aja, udah biarin aja sih. Jadi nggak, setelah kejadian kan ada kesurupan massal segala macam itu, pihak pabrik pun nggak bikin ya kayak selamatan atau apa gitu? Selamatan, kita tetap selamatan. Cuman ya maksudnya mungkin ya namanya makhluk halus kali ya. Tapi lama-lama kesini-kesininya udah bagus sih, udah nggak ada. Oh, udah sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi sempat juga kemarin ada kesurupan massal banyak, berapa orang tuh sampai jerit-jerit gitu. Itu yang sempat viral di berita itu ya? Betul. Oh, dan itu teh, kalau namanya sebuah pabrik kan, apalagi dulu lahan kosong itu ya, pembebasan gitu. Bisa diceritain nggak sih itu dulu lahan itu bekas apa? Apakah cuman sekedar lahan kosong aja atau apa? Jadi itu tuh lahannya tuh bekas sawah, sawah ya. Sawah sama ya hutan kali ya, bukan hutan, ya kebun kali ya, tapi memang agak luas gitu. Nah di situ tuh di tengah-tengahnya itu sempat ada makam. Oh, Makam. itu pemakaman umum atau pemakaman tak bertuan atau gimana? Itu sebenarnya kalau disebut pemakaman umum enggak, karena cuman beberapa makam aja. Oh, hanya beberapa. Jadi memang ditelusuri itu nggak ada yang aku ini keluarga siapa gitu. Di daerah tersebut nggak ada yang mengakui. Satu atau berapa makam gitu, nggak ada yang ngakuin gitu. Karena mungkin di tengah-tengah hutan lah ya, hutan kayak gitu. Mungkin zaman-zaman dulu apa gitu ya. Jadi nggak ada yang ngakuin, nggak tahu langsung ditutup aja, nggak dipindahin. Gitu. Oh, infonya jadi seperti itu sih. Pabrik itu selain bekas sawah, hutan itu memang ada area pemakaman. Ada pemakaman. Bisa dibilang itu pemakaman keramat kali ya? Kan nggak bertuan. Mungkin. Iya bener. Cuman kayaknya memang zaman-zaman kapan kali ya? Baru ketahuan di situ ada makam. Teh itu boleh di-share ke kawan-kawan alur kehidupan, itu pabrik apa sih dan seberapa luas sih sebenarnya pabriknya? Itu pabrik salah satu pabrik garment ya. Dia punya brand ternama sebenarnya. Brand ternama. Gak usah disebutin lah ya, pokoknya brand ternama. Dan itu brandnya ada di mana-mana. Ada di mana-mana sampai ke internasional. Brand internasional sebenarnya ya. Kan itu ekspor. Hanya produksinya di sini. Betul, ekspor. Karyawannya juga lumayan banyak. Saat itu ada 1.500. Oh, berarti besar banget pabriknya ya? Iya, lumayan besar. Karena kita menampung untuk kapasitas 8.000. 8.000 karyawan? Betul. Jadi satu lantai itu untuk 2.000 karyawan. Bayanglah besarnya ya, luas gitu kan. Terbayang dan sangat terbayangkan itu besarnya seperti apa. Jadi memang waktu di lantai 4 itu, lift yang di ujung itu ya luasnya segimana. Dari ujung ke ujung kan mungkin jalan butuh waktu juga. Karena kapasitas 2.000 karyawan itu dalam posisi gelap. Ya itu makanya. Tapi setelah Teteh ngelihat sosok yang dibilang tadi genderuwo gitu, ada perasaan takut nggak sih? Atau justru malah, kalau nampakin diri lagi nih seneng nih gitu atau gimana? Enggak sih, kalau seneng enggak. Ya cuman ya udahlah, saling tahu aja lah. Kalau takut juga ya biasa aja sih ya. Tapi lebih waspada mungkin. Lebih waspada iya. Karena kita yang namanya sama makhluk seperti itulah ya, kita nggak pernah tahu. Tapi memang kita berdampingan kan hidupnya. Takutnya pas lagi naas, jahil atau apa gitu deh ya. Takutnya emang pas jahil, ya udah kitanya nggak siap, udah bisa jadi celakanya kan di situ karena takut ya. Tapi kalau dari pengalaman Teteh selama bekerja di situ, ada nggak pengalaman-pengalaman
karyawan lain yang mungkin selain kesurupan yang tadi bilang, terus yang tukang lihat sosok pocong atau apa gitu, ada lagi kah? Ya itu kalau paling kesurupannya mintanya yang aneh-aneh aja kayak gitu. Itu satu kali kesurupan ya misalnya malam Jumat bukan 1-2 orang. Oh jadi emang terus kesurupan massal yang jumlahnya banyak? Iya, massal itu yang kemarin-kemarin itu yang awal-awal tuh 1-2. Kadang ini udah sembuh, yang satunya ada. Jadi kayak ini estafet gitu tuh, pindah-pindah. Ini sembuh, ini kesurupan, tiba-tiba ini sembuh. Kayak yang pindah-pindah aja gitu. Awal-awal seperti itu. Kalau yang kejadian kesurupan paling besar Bu, Teh, berapa orang Teh? Kemarin hampir 50 orang dalam satu kejadian yang sempat viral itu. Itu memang heboh sih waktu itu. Beritanya ada di mana-mana ya Teh. Ya. Itu cara penyelesaiannya gimana Teh? Mengundang orang pintar setempat atau? Kita undang ustadz biasanya, undang ustadz lah untuk yang bisa lah ya untuk menyembuhkan mereka. Jadi kita juga nggak bisa asal gimana kalau urusan kayak gitu mah ya kan. Ya alhamdulillah sih ada ustadz yang biasa kita panggil pabrik itu, ustadz setempat lah. Wah, ceritanya benar-benar ini ya. Saya nggak terbayang nih kalau berkunjung ke sana, explore kayaknya menarik juga. Iya. Sekarang sih udah bagus. Ya udah aman. Udah ya, nggak ada kalau lagi. aman nggak untuk urusan misteri itu ya, mistik itu ya aman enggak sih, masih ada pasti. Tapi nggak sesering. Tapi sudah, dulu. maksudnya kan sekarang udah 4 lantai itu udah produksi udah dipakai semua, jadi udah terang benderang gitu. Udah ada produksi, udah ada manusia, otomatis kan mereka kalau udah ada kegiatan di situ nggak mungkin sering menampakkan. Mungkin dia pindah. Jadi kalau di area pabrik itu Teh, samping kanan kiri itu bangunan-bangunan juga atau emang masih lahan kosong? Enggak, kebetulan pabrik itu kan berdekatan sama pemukiman warga ya. Sekarang udah berdiri itu ya belakang masih sawah sih, belakang masih sawah. Pinggir udah pemukiman warga ke sana. Sekarang udah mulai banyak. Awalnya sih sawah-sawah aja. Jadi sebenarnya nggak sepi-sepi amat ya? Nggak sepi-sepi amat. Cuman memang karena luas lahannya lumayan besar dan kita kan kalau pabrik pasti di ini ya. Itu udah nggak bisa lah orang luar. Jadi udah bener-bener kalau di pabrik sendirian udah kelihatan ngerinya ya? Iya, udah lumayan serem. Sepi banget. Sepi banget. Teh, aduh ceritanya serem banget Teh. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita-cerita mistis di channel YouTube Alur Kehidupan. Semoga apa yang kita obrolin di episode kali ini bisa diambil manfaatnya, bisa bermanfaat untuk kita, untuk kawan-kawan Alur Kehidupan. Dan terima kasih buat kawan-kawan Alur Kehidupan yang sudah nonton episode kali ini. Kembali mengingatkan kepada kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kita juga ada di sosial media Instagram, TikTok, Facebook. Dan buat kawan-kawan yang punya cerita-cerita mistis, punya cerita menarik, cerita spiritual, bisa hubungi tim Alur Kehidupan di email alurkehidupan25@gmail.com atau di nomor WhatsApp berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.